Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang alur proses produksi multimedia. Multimedia merupakan gabungan dua unsur atau lebih media seperti teks, gambar, grafik, animasi, audio atau video menggunakan alat bantu serta koneksi sehingga menghasilkan output tertentu, bisa berupa informasi menarik atau hal lainnya. Multimedia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama multimedia linear, yang kedua multimedia interaktif. Multimedia linear, pengguna hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear. Contohnya gambar atau foto, musik, video atau film. Multimedia interaktif dilengkapi dengan suatu perangkat yang memungkinkan penggunanya dapat mengatur atau mengontrol komponen yang ada dalamnya. Contohnya games, media pembelajaran online. Di dalam pembuatan produk multimedia ada beberapa tahapan yang umum harus dijalani, yang biasa disebut dengan alur proses produksi produk multimedia, di mana proses alur produksi multimedia itu terdiri dari 3 subproses. Yang pertama bisa kita gambarkan seperti di layar, yaitu pre-production, dilanjut dengan production atau prosesnya, kemudian dari adalah post-production. Praproduksi atau pre-production adalah merupakan tahap persiapan segala sesuatu dengan sangat matang sebelum proses produksi itu dimulai, dimana tujuan proses produksi adalah yang pertama, kita akan mendapat gambaran untuk proses produksi yang akan dilakukan. Yang kedua, kita merancang naskah yang matang sehingga tim produksi dan pemain dapat memahami secara teknis bentuk video yang akan diproduksi. Yang ketiga, sebagai panduan dalam mengambil gambar. Yang keempat, kita akan mengetahui kebutuhan alat dan properti yang harus dipersiapkan. Yang kelima, kita dapat mengevaluasi seluruh persiapan sebelum tahap pelaksanaan sehingga proses produksi akan berjalan lancar. Di mana proses praproduksi terbagi menjadi 9 tahapan. Yang pertama adalah menentukan ide dan konsep. Tahapan pertama ini adalah menentukan ide dan konsep. Ide merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Ide ini dapat diperoleh dari mana saja, bisa dari imajinasi, hobi, pengalaman, buku, atau lingkungan sekitar. Dari ide ini kita akan tahu produk seperti apa sih yang ingin kita produksi. Nah, setelah menemukan ide, kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah konsep. Kita akan menentukan seperti apa bentuk dan gaya pengemasan produk yang ingin kita buat, siapa saja target penontonnya, dan pesan apa yang ingin disampaikan. Misalnya kamu punya ide membuat video makan-makan. Nah, kamu harus tentukan dulu konsep videonya mau seperti apa. Apakah mukbang atau makanan biasa di rumah, mukbang tempat makan, atau sambil nge-vlog nih, misalkan jalan-jalan ke food festival. Pasti dari ketiga dan konsep tersebut akan memberikan video yang berbeda dari segi pengambilan gambar, background musik, kostum, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membuat naskah. Naskah ini merupakan bentuk tertulis dari gagasan atau ide yang menyangkut penggabungan antara suara dan gambar.
sebagai pedoman dalam pembuatan film, sinetron, atau program televisi. Beberapa pakar sinematografi mengatakan bahwa naskah itu adalah jiwa dan darah dari sebuah produk video, di mana fungsi naskah itu sebagai konsep dasar karena mengandung elemen-elemen penting seperti informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua, arah jalannya cerita atau alur cerita. Kemudian yang keempat, acuan saat proses produksi. Maksudnya sebagai dasar penentuan tokoh. Berikutnya sebagai dasar perhitungan anggaran. Yang berikutnya sebagai tolak ukur penentuan jadwal. Selanjutnya sebagai penentu hasil akhir yang berhubungan dengan minat dan tanggapan penonton terhadap jalan cerita. Nah, kamu harus tahu naskah tertulis secara bertahap dimulai dari menentukan ide cerita. Masih ingat gak ide bisa diperoleh dari mana saja? Setelah menemukan ide, maka baru dilakukan riset. Riset ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait cerita yang akan ditulisnya. Riset dilakukan melalui internet, buku, wawancara, atau datang ke lokasi langsung. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan cerita tersebut dengan sinopsis. Sinopsis ini berisi garis besar jalan cerita, meliputi pengenalan karakter, konflik cerita, klimaks, dan penulisan masalah. Nah, setelah mengetahui gambaran cerita secara garis besar, cerita mulai disusun berdasarkan urutan atau adegannya. Tahap ini disebut dengan pembuatan outline. Lalu dari outline akan dikembangkan lagi menjadi treatment, yaitu uraian mengenai segala urutan kejadian secara rinci, mulai dari kemunculan gambar sampai berakhirnya cerita. Nah, ini adalah sebuah gambar bagaimana cara menyusun treatment, dimana untuk menyusun treatment harus ada tiga struktur, tiga babak. Yang babak pertama permulaan dalam film, para tokoh mulai diperkenalkan dan muncul awal permasalahan. Babak kedua, masalah mulai memuncak dan menyebabkan banyak krisis. Babak ketiga, terjadi penurunan nilai dramatik satu persatu. Uraiannya harus ringkas, komodatif, dan efektif, menggunakan bahasa visual yang dapat memberikan gambaran mengenai apa yang akan dilihat. Nama tokoh dan tempat sudah final, mendeskripsikan dengan jelas tentang waktu, lokasi, pemain, adegan, dan properti yang akan direkam. Setelah treatment tersusun dengan baik, maka langkah terakhir adalah membuat naskah. Naskah itu terdiri dari dua jenis, naskah satu kolom dan naskah dua kolom. Ini contoh naskah satu kolom, bisa dilihat di layar. Ya. Dimana itu keterangannya bisa dibaca. Kita lanjut. Untuk naskah dua kolom, contohnya seperti ini. Kita lanjut. Keterangannya bisa dibaca. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga, membentuk tim produksi. Biasanya tim produksi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tim kreatif dan tim teknis. Tim kreatif adalah tim yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ide-ide menarik yang bisa memikat konsumen atau penonton. Sementara itu tim teknis, tim yang bertanggung jawab dalam urusan teknis produksi. Ini bisa dibedakan, tim kreatif seperti apa, tim teknis itu seperti apa. Dimana tim kreatif ada produser, sutradara, dan penulis naskah. Tim teknis ada departemen menata gambar, departemen menata suara, departemen menata artistik, dan departemen penyunting gambar atau editor.
Yang keempat adalah membuat panduan gambar. Dalam proses produksi, panduan gambar biasanya berupa storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Lanjut. Ini fungsi storyboard. Yang pertama menggambarkan alur cerita, yang kedua arah jalannya cerita, yang ketiga sebagai acuan saat proses produksi. Komponen dari storyboard terdiri dari bagian judul, bagian subjudul, bagian visual, bagian audio, bagian dialog, dan bagian properti. Ini contoh dari storyboard, bisa kita lihat kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom 4, dan kolom ke-6. Kita lanjut. Kemudian kita membuat jadwal produksi. Formatnya seperti ini, ada nomor tahap deskripsi, target waktu per minggu, kemudian ada catatan atau keterangan. Kemudian kita menentukan peralatan produksi. Perlengkapan produksi seperti apa? Kita membutuhkan laptop, kamera, kemudian perekam audio, tripod, dan lain sebagainya. Harus kita tentukan dalam tahapan pre-production. Kemudian mencari pemain dan lokasi. Ini juga sebagian dari proses pre-production. Kemudian 5 hal yang harus diperhatikan saat hunting lokasi. Yang pertama, kita harus biaya lokasi, prioritas kebutuhan cerita, pencahayaan, tempat istirahat, dan gangguan suara. Demikianlah untuk bagian daripada pelajaran hari ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.